Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ustadz, di hari keempat Ramadan ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Salah satunya, pertama, saya ini rencananya mau safar. Apa yang harus saya lakukan sesuai dengan syariat fikihnya, puasa, dan tata cara sholat saya? Terus keduanya, gimana sifat sholat kawan-kawan kita yang kerjanya sebagai driver, misalnya driver yang mengantar barang antar kota, antar provinsi, apakah termasuk safar, dan cara mereka melakukan ibadah sholat dan puasa seperti apa? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ditanyakan oleh Bapak Sabil kaitannya tentang safar, ya, bagaimana safarnya seseorang di bulan suci Ramadan ini. Jadi seseorang muslim yang dia akan mengadakan safar, tentunya pertama kali dia harus melaksanakan istikharah. Ini anjurannya dari Rasulullah SAW, yaitu meminta pilihan yang terbaik kepada Allah, keputusan yang terbaik, meminta keputusan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan sesuatu yang terbaik untuknya dalam safarnya itu. Kemudian kaitannya masalah sholatnya, orang yang safar itu mendapatkan keringanan. Yang pertama ada jamak, yang kedua itu ada qasar. Jamak itu adalah rukhsah, sebuah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai jika keringanannya itu diambil. Nah, maka bagi orang yang safar diperbolehkan baginya untuk menjamak sholatnya. Itu yang pertama. Orang yang safar juga mendapatkan sedekah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk qasar. Dan qasar Rasulullah SAW tegaskan, sedaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Qasar itu adalah sedekah, pemberian yang Allah berikan kepada kalian, maka ambillah pemberian Allah itu. Nah, maka Bapak Sabil ketika nanti safar, bagaimana bisa mengamalkan sunnah dari diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk menjamak dan qasar. Tentunya bagi orang-orang yang masuk dalam kategori safar atau musafir, ya. Bagi orang-orang yang sudah sampai jarak safar, kalau jumhur ulama mereka memberikan sebuah jarak yaitu 80 km. Tapi pendapat yang rojih itu tidak kepada jarak, akan tapi kepada kebiasaan suatu kaum. Jika seseorang dari tempat satu ke tempat yang berikutnya itu sudah dikategorikan safar, maka sudah dibolehkan untuk menjamak dan qasar sholat. Jadi dalam prakteknya nanti ketika berhenti di masjid, ya, nanti silahkan sholat 2 rakaat kalau zuhur, kemudian asarnya langsung dijamak dengan asar 2 rakaat seperti itu. Nah, adapun jika nanti jadi imam, ini perlu ada himbauan terlebih dahulu nanti Pak Sabil. Jangan sampai ketika kita seorang musafir di saat itu harus jadi imam, padahal kita sudah menolak tapi kita harus jadi imam, maka sebelum masuk dalam sholat kita harus sampaikan kepada jamaah bahwasanya kita adalah seorang musafir, nanti sholatnya diqasar 2 rakaat, maka bagi mukimin, orang yang tinggal di sekitar, untuk menambah 2 rakaatnya lagi. Ini supaya di dalam sholat nanti tidak ada kebingungan, karena kalau tidak ada informasi seperti ini terkadang jamaah itu bingung. Nah, adapun puasanya, untuk puasanya nanti ada 2 pilihan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jika safarnya itu berat dan akan mendatangkan atau akan mencelakai dirinya jika dia berpuasa, maka baiknya baginya untuk berbuka. Ya, baik baginya untuk tidak berpuasa. Akan tapi jika safarnya itu ringan, yang tidak akan mendatangkan kemudaratan pada dirinya, maka dianjurkan untuk tetap berpuasa. Jadi pilihan ini diberikan oleh Imam Syafi'i karena pada hakikatnya orang safar memang banyak sekali keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada orang yang safar ini. Dan Rasulullah menjelaskan, laisa minal birri asyamu fi safar. Bukanlah suatu kebaikan berpuasa di saat kita safar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan bisa jadi panduan
bagi kawan-kawan maupun ke saya nantinya yang akan melakukan safar, sehingga bisa tetap beribadah walaupun di perjalanan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.